Oke, untuk soal berikutnya bagian 2, jika dilakukan regresi bootstrap dengan function berikut ini, maka lengkapi isian pada bagian yang kosong. Jadi kemarin itu di soal ETS kita udah dikasih sintaks untuk melakukan regresi bootstrap. Tugas kita tinggal masukkan ke function dan isi bagian kosongnya. Nah, sebelum itu kita ketik dulu aja sintaksnya sebelum dimasukin ke function. Pertama ada n sama dengan dim data score indeks pertama. Jadi n ini fungsinya untuk mengetahui berapa banyak baris pada matriks gabungan X dan Y. Nah, matriks gabungan X, Y itu ada di variabel data score. Ini kan kita belum bikin ya, jadi sebelumnya kita bikin dulu variabel data score, yaitu gabungan dari matriks X dan Y. X-nya itu kan tadi ini ya, X itu skor koneksi, Y-nya itu skor komunikasi. Nah, kita gabungin ke dalam variabel data score. Setelah itu ada B besar sama dengan 1000, berarti banyaknya replikasi untuk bootstrap yang dilakukan adalah 1000. Kemudian ada result. Di sini pakai matriks dan isinya itu NA atau kosong dengan banyaknya baris B dan banyaknya kolom itu ada 2. Jadi kolomnya itu isinya ada beta 0 dan beta 1 karena variabel X kita cuma 1. Terus di sini juga dikasih nama intercept dan slope. Nah, jadi seperti ini ya matriks kosongnya. Ada 1000 baris dimana ada 2 kolom yaitu B0 dan beta 1. Kemudian kita baru masuk ke for loopingnya. For B, di sini indeksnya pakai B 1 sampai B besar. Oke, pertama itu ada I sama dengan sampel. Berarti di sini kita akan melakukan sampling acak yang biasa digunakan dalam bootstrap. Nah, di fitur sampel ini pertama ada X sama dengan 1 sampai banyaknya baris yang data score. Karena yang kita sampling acak itu indeks di matriks XY-nya. Terus di sini ada size sama dengan banyaknya yang di bootstrap itu sama aja kayak banyaknya baris saja, yaitu n. Kemudian ada replace karena di sini ada pengembalian, jadi replace sama dengan true. Terus sintaks di bawahnya itu ada temp sama dengan data score I, kolomnya dikosongin. Di sini data score, data di data score yang udah disampling bootstrap akan disimpan ke variabel temp. Di sini kan pakai I ya, I-nya kan sampling acak nih. Nah, data yang udah diacak itu akan disimpan di variabel temp. Oke, lanjut di bawahnya ada temp model. Terus di sini pakai fitur dari R, LM, formula sama dengan score, komunikasi. Jadi yang kiri itu untuk Y-nya dulu. Nah, setelah simbol ini baru masukin variabel X-nya, yaitu skor koneksi. Terus di sini ada data sama dengan terus kosong. Nah, di sini kita isi variabel temp ini yang di atasnya. Jadi itu maksudnya
variabel skor komunikasi sama skor koneksi itu ada di variabel apa disimpannya. Nah di sini kan disimpan di variabel temporary. Nah gitu. Lanjut ke coef FV2 itu matriks data sama dengan, nah di sini dikosongin, terus di dalam kurungnya itu ada T-model. Nah T-model itu kan hasilnya sebuah taksiran regresi karena di sini pakai fitur LM. Nah di sini kita pakai fitur namanya coef dalam kurung T-model. Coef ini fungsinya untuk ngambil hasil beta 0 dan beta 1 dari fitur LM yang ada di atasnya ini. Oke, jadi diisi coef ya. Setelah itu ada encall sama dengan 2. Karena di sini variabel x1, jadi hasilnya itu ada intercept dan slope. Ada 2 kolom. Oke, bagian terakhir di for loopingnya ada result sama dengan result indeksnya dikosongin, terus kolomnya juga dikosongin sama dengan coef. Nah coef tadi hasil dari regresi dengan fitur R akan disimpan di matriks result yang udah kita inisialisasi di sebelumnya for ini. Nah berarti di sini karena for-nya itu pakai B, maka di sini kita isi pakai B dan kolomnya dikosongin karena kita pengen ngambil baris doang. Nah di sini di outputnya kan ada 2 kolom ya. Nah kita tuh pengen ngambil barisnya doang tiap kolom, jadi kolomnya itu dikosongin. Nah barisnya diisi dengan indeks B. Oke, itu untuk di dalam for-nya. Di luar for-nya di soal dibikin data frame, terus ada check.names, itu aku nggak tahu fungsinya buat apa, tapi selama dia nggak ngerubah perhitungan nggak apa-apa, ketik aja nggak masalah. Oh ya, ini kita coba run untuk for loopingnya, dan sini ada error di mana bagian ini T-model, dimana datanya itu must be a data frame, nggak boleh matriks atau array. Jadi ada revisi di variable data score itu nggak boleh bentuknya matriks, jadi kita ubah jadi data frame. Nah ini kita coba run ulang lagi untuk data score, ini di run juga, terus resultsnya juga di run lagi, dan kita coba lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari regresi bootstrap-nya. Nah ini ada 1000 baris. Nah setelah itu kita bikin variabel baru untuk menghitung rata-rata tiap kolomnya. Jadi intercept hasil regresi bootstrap tadi kita rata-ratain lagi. Begitu juga dengan slope-nya. Di sini pakai fitur namanya call means. Terus isi aja di dalam kurungnya itu result, matriks yang pengen kita cari rata-rata tiap kolomnya. Ini coba kita run hasil bootnya, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk interceptnya 78 bla bla bla, slope-nya minus 0,019. Nah disoalkan harus pakai function ya. Ini kita bikin dulu function regresi bootstrap. Untuk parameter di dalamnya itu pakai data score, karena di sini banyaknya replikasi udah diketahui, ada 1000. Jadi yaudah diikutin soal aja, parameter di dalamnya jadi data score.
Terus yang ini dari N sampai hasil boot ini kita cut, terus kita paste di dalam function. Jangan lupa kita return hasil bootnya. Oke, kita coba run lagi dan kita coba panggil function yang udah kita buat tadi dengan parameter di dalamnya itu data score. Nah, untuk hasilnya ada seperti ini. Hasilnya bakal berubah-ubah karena di sini ada fitur namanya sampel. Jadi setiap kita nge-run itu sampelnya akan bekerja terus, keacak sendiri. Oke. Dan ini kita simpan ke variabel baru. Hasil regresi bootstrap. Oke. Kita coba run lagi. Dan hasilnya juga beda lagi. Oke, untuk bagian 2 seperti ini. Kita lanjut ke bagian ketiga, panggil function yang ada lengkapi pada bagian 2 dan lakukan regresi bootstrap pada di soal 3. Soal 3-nya itu ini ya. Isinya data skor koneksi sama komunikasi. Kemudian bandingkan taksiran model regresi pada bagian 1 dengan hasil taksiran regresi bootstrap. Oke, bagian 3 ini kita ngebandingin hasil regresi bootstrap dengan hasil regresi yang kita lakukan seperti biasa. Nah, cara ngebandinginnya itu kita pakai bias. Bias itu selisih dari regresi bootstrap dikurangin regresi yang biasa. Oke, untuk regresi yang biasa kan tadi kita udah bikin di atas. Namanya ini hasil intercept. Terus kita bandingin dengan hasil dengan bootstrap. Sini kita pakai variabel namanya bias, yaitu selisih dari regresi bootstrap dengan regresi biasa. Di sini konteksnya masih pakai intercept. Intercept. Kita coba run. Dan ini untuk hasil biasnya. Dihasilkan bias yang cukup kecil antara regresi bootstrap dengan regresi biasa. Dan ini cukup untuk menjawab soal bagian 3. Kita hanya menghitung selisihnya saja. Kemudian bagian 4. Ulangi pertanyaan bagian 1 dan 3 dengan tidak melibatkan intercept. Oke, yang keempat ini bedanya kita nggak pakai intercept. Jadi yang ini, function ini bisa kita copy aja. Dan kita bedain namanya, yang ini no intercept. Variabel di dalamnya juga sama. Kemudian ada beberapa yang harus diubah. Yang pertama itu ini, karena tanpa intercept kan hasil taksiran regresinya cuma 1 ya, nggak ada beta nol, nggak ada intercept. Jadi ini kita bisa hapus saja. Jumlah kolomnya itu jadi 1 untuk beta 1-nya aja. Terus di bagian sini, di bagian temporary model ini kita juga ubah karena kita kan nggak pakai intercept. Interceptnya itu 0. Jadi di sini kita ketik aja 0 ditambah skor koneksi matematis. Nah, gitu. Dan di variabel QFF-nya juga kita ubah. Di sini
end call juga satu aja. Dan kita coba run lagi. Hasil regresi good, no intercept. Masukin parameternya data score. Nah, kemudian didapatkan hasil ini beta 1-nya. Cukup satu nilai. Dan ini kita bandingin dengan hasil regresi yang biasa, sama pakai bias untuk ngebandingin, yaitu selisih dari regresi bootstrap dikurangin dengan regresi biasa. Nah, untuk regresi biasa tanpa interceptnya ini udah kita hitung di soal bagian 1. Dan kita coba run. Nah, hasil biasnya adalah sebagai berikut, cukup kecil. Ya, mungkin itu untuk soal regresi bootstrap. Cukup sekian, terima kasih.